Assalamualaikum Bu Suhani. Waalaikumsalam Bu Nani. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nani gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Bu. Amin. Hari ini kita sesuai jadwal kita akan melakukan proses coaching, di mana Bu Suhani sebagai coach dan saya berperan sebagai pengamat ya. Untuk itu sesuai dengan rubrik penilaian, maka saya akan mengamati proses coaching yang akan Bu Suhani lakukan terhadap coaching. Adapun prinsip coaching itu adalah ada 3 ya. Yang pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi dari coaching kita. Dalam proses coaching nanti, apa kompetensi yang akan Ibu Suhani kembangkan sebagai coach? Iya Bu Nani, nanti mungkin saat kegiatan coaching saya akan mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching ya. Nanti dengan pertanyaan berbobot ini diharapkan akan memunculkan ide-ide kreatif dari coaching untuk mengatasi masalahnya ya, terutama dari kegiatan pembelajaran. Lebih spesifiknya kompetensi apa yang akan Bu Suhani observasi dalam proses coaching nanti? Iya, nanti saya mungkin akan mengobservasi coaching ya mengenai permasalahan di kebutuhan siswa yang mungkin masih kurang. Jadi bagaimana nanti coaching mungkin dalam pembelajaran bisa memaksimalkan kebutuhan yang diperlukan oleh siswa. Jadi ingin menggali ya ide-ide kreatif bagi guru ya dalam meningkatkan proses pembelajaran di kelas seperti itu ya. Lalu indikator ketercapaian dari nanti ya ide-ide guru itu seperti apa indikator keberhasilannya yang ingin Ibu lihat dari proses tadi? Ya mungkin nanti setelah kita ada pembicaraan ya, ada percakapan dengan coaching, saya mungkin akan melihat bagaimana coaching itu dapat menyelesaikan permasalahannya ya secara kreatif, kemudian bagaimana dia bisa mendapatkan ide-ide yang kreatif untuk menyelesaikan masalahnya, dan mungkin nanti apa sih yang akan dia lakukan ke depannya ya untuk memperbaiki kegiatan pelajaran yang menjadi masalah coaching tadi. Jadi kita akan melakukan coaching. Setelah itu saya akan mengobservasi Bu Suhani. Saya akan menilai, membuat catatan-catatan, memberikan umpan balik juga kepada Bu Suhani. Nanti kita bersama-sama akan mengevaluasinya setelah proses nanti ya. Kita bersama-sama melakukan perbaikan kalau ada ya, meningkatkan coaching kita nanti ya, agar lebih berjalan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Suhani atas waktunya. Kita akan melanjutkan proses ini ke dalam coaching ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum Bu Suhani. Waalaikumsalam Bu Nani. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi saya buka WA ya, Bu Suhani katanya ingin ketemu dengan saya. Maaf ya, saya baru sempat menemui Bu Suhani. Kira-kira ada apa ya ingin ketemu dengan saya? Iya Bu Nani, Bapak yang waktunya ya. Setelah PTS ini kok saya kayaknya merasa ada apa ya? Ada masalah dalam kegiatan pelajaran gitu ya. Anak-anak saya lihat kok kurang bersemangat belajarnya ya. Kemudian dalam diskusi pun mereka kayaknya kurang respon gitu. Bu Suhani, apa penyebab mereka seperti itu? Sebenarnya sih kalau saya lihat mungkin karena dampak pandemi kemarin Bu ya, selama kurang 2 tahun ini kan anak-anak belajar di rumah ya PJJ. Jadi mereka mungkin terbiasa belajar nyantai di rumah, mungkin sambil rebahan mungkin ya, atau anak-anak bilang istilah kalau rebahan ya. Jadi mereka mungkin mengalami learning loss ya, atau kehilangan
semangat belajar gitu Bu. Nah gimana sih caranya nih saya akan menggairahkan kembali mereka untuk semangat belajar gitu loh Bu. Karena pelajaran saya ekonomi gitu. Jadi Bu Suhani merasa minat ya. Iya, anak-anak, semangat belajar anak-anak setelah pandemi ini makin menurun gitu ya. Iya, betul. Bu Suhani ingin mencari ide, mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Iya, betul. Lalu Bu Suhani ada ide apa yang akan Bu Suhani lakukan? Ide Bu Suhani sendiri seperti apa? Iya sih, sebenarnya saya sudah mencoba berbagai metode ya. Saya sudah coba metode diskusi kelompok ya, jadi anak yang mungkin kurang semangat, anak semangat itu bisa jadi satu kelompok ya. Dan anak yang mungkin kemampuannya kurang sama anak yang lebih juga saya jadi satu kelompok tuh biar mereka saling berkolaborasi, saling bekerja sama ya. Tapi itu mungkin kalau dalam diskusi itu anak-anak yang aktif itu yang itu saja gitu. Jadi mereka yang aktif ini nih yang saya ingin mencoba untuk mereka juga agar lebih aktif gitu dalam diskusi, lebih semangat gitu ya. Kemudian juga saya sudah mencoba metode menggunakan PowerPoint ya, biar mereka tertarik juga. Tapi respon mereka emang masih kurang gitu Bu. Mungkin ada metode-metode yang bisa saya kembangkan lagi gitu ya Bu ya. Menurut Suhani metode apa yang kira-kira bakal menarik minat anak-anak? Iya, saya sih berpikiran gini Bu, saya akan mencoba metode role play itu Bu, bermain peran ya. Mungkin mereka bermain peran itu mereka lebih lebih semangat gitu belajarnya kan. Kebetulan saya nanti pembelajaran saya ini KD-nya itu tentang harga keseimbangan ya, yang kelas 10 itu tentang penawaran gitu kan. Itu lebih menarik ya kalau pakai metode role play itu ya, metode bermain peran gitu ya. Dan nanti kalau misalnya saya menggunakan metode role play gitu ya, yang satu menjadi pembeli, satu menjadi penjual gitu ya, mungkin mereka melakukan tawar-menawar harga, kemudian harga yang disepakati itulah harga keseimbangan yang terjadi gitu. Jadi mungkin lebih menarik bagi mereka gitu menggunakan metode role play ini Bu. Mudah-mudahan nanti bisa saya saya laksanakan gitu ya, saya buat rencananya dulu. Jadi akan mencoba menerapkan metode role play ya. Iya. Selain itu ada ide yang lain? Mungkin nanti juga saya selain menggunakan metode role play ya, juga saya akan observasi mereka kali ya, yang mana yang mungkin yang nggak aktif kita coba untuk motivasi mereka ya untuk ikut aktif juga. Jadi sambil mereka mungkin membuat skenario, kemudian apa yang akan mereka perankan nanti di depan anak-anak gitu ya. Saya juga akan keliling gitu untuk observasi mereka ya, observasi mereka. Anak mungkin yang kurang aktif nanti saya coba untuk mendekati ya agar mereka juga ikut terus serta dalam kegiatan belajaran role play ini. Jadi role play dan observasi ya, iya. Secara langsung ya kepada Iya. anak-anak ya. Ada nggak kalau nanti itu dilakukan kira-kira ada kendala nggak? Ini ya Bu ya, kendalanya mungkin karena ini baru pertama kali ya saya mau laksanakan gitu, saya mau terapkan di kelas. Mungkin nanti anak-anak mungkin agak kesulitan ya untuk membuat skripnya gitu ya, kan dibuat skrip dulu gitu ya, untuk skenario dulu gitu kan. Dia kan juga baru pertama kali nih bikin skrip juga skenario tentang cerita apa sih yang akan mereka peragakan nanti gitu. Misalnya apa sih yang mau dijual nih, barang apa, dan harganya berapa, itu kan harus dibuat skenario dulu ya, skenario harus dibuat terlebih dahulu gitu. Dan mungkin nanti anak-anak selama mereka membuat skenario ini mungkin perlu saya amati juga gitu ya, untuk saya bantu mungkin apa sih kesulitannya gitu. Mungkin nanti bisa kita cari solusinya bareng gitu. Untuk agar ide tadi Bu Suhani bisa berjalan dengan baik, siapa yang Bu Suhani butuh dukungannya? Sebenarnya saya ini Bu ya, selain mungkin nanti menggunakan ruangan yang agak luas gitu ya untuk memainkan peran gitu
sehingga mungkin nanti ruangannya kita bikin tidak seperti belajar seperti biasa, mungkin nanti kita buat ini aja bentaran gitu ya, untuk lebih anak lebih lega gitu, ruangnya lebih luas, sehingga mungkin membutuhkan teman sejawat itu untuk mengamati atau untuk berbagi nanti, berbagi pengalaman dengan teman-teman sejawat bersama guru ekonomi. Mungkin nanti saya butuh dukungan untuk nanti saya melaksanakan metode role play ini. Jadi Bu Suwani juga dari sesama yang guru ekonomi juga gitu Iya, ya. betul. Jadi akan berkolaborasi gitu. Iya. Jadi itu yang akan Bu Suwani lakukan nanti. Iya, betul. Kira-kira apa ya? Dari skala 1 sampai 10 ya, untuk saat ini nih, minat atau motivasi atau semangat murid itu tuh masih skala berapa? Kalau saya lihat sih Bu ya, kalau saya amati itu mereka mungkin skala 6 kali ya, 5 sampai 6 kali Bu ya. Mungkin ada juga yang 8, 9 yang semangat belajar juga ada ya. Tapi hanya sebagian kecil, yang sebagian besar ini ya mereka ya berbahan itu ya. Jadi ingin ditingkatkan sampai skala berapa? Kalau bisa setinggi-tingginya nih Bu. 10 gitu. Betul. Semangat Ya, bisa sampai 10 kalau bisa ya. Nah, saya suka sekali dengan semangat Bu Suwani ya. Baik, saya akan melihat ya, akan ikut ya, mengamati perubahan atau ide-ide ya dari yang Bu Suwani tadi sudah dirumuskan ya, Bu Suwani ya, sudah diucapkan seperti tadi ya, akan melakukan role playing, akan observasi di kelas yang lebih luas dan sebagainya ya. Kita akan sama-sama melakukan evaluasi ya. Saya akan menunggu kabar baik dari Bu Suwani sampai sejauh mana keberhasilan ide-ide tadi. Kita akan evaluasi bersama, kita akan refleksi bersama untuk mencapai tujuan secara maksimal. Terima kasih kepada Bu Suwani. Nanti saya akan revisi RPP dulu kali ya. Saya revisi, saya lakukan metode pembelajarannya pakai role gitu ya, biar nanti rencananya semakin matang ya, jadi bisa dilaksanakan secara maksimal ya. Kemudian nanti kalau saya setelah menggunakan metode ini, anak bisa lebih semangat gitu ya belajarnya, karena kan dia bermain peran ini kan mereka seolah-olah terlibat, semua terlibat gitu ya. Ya kita ya, terutama saya akan menunggu kabar baik dari Bu Suwani. Ya, insya Allah nanti. Mudah-mudahan idenya berhasil sehingga bisa kita terapkan di kemudian hari. Terima kasih ya Bu Suwani. Terima kasih Bu Nani juga, terima kasih sudah sudah diberikan motivasi ya. Sama-sama Bu. Ya, Kita saling terima kasih Bu. belajar. Ya. Terima kasih. Selamat siang Bu Nani. Selamat siang Pak Samuel. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana Pak Samuel kabarnya? Luar biasa sehat. Ngomong-ngomong Ibu, Iya. kenapa nih itu ngajak saya ketemu? Apa nih yang ingin didiskusikan? Iya Pak Sam, saya sengaja menghubungi Pak Sam ya, karena ada suatu masalah ya, masalah di kelas saya. Mungkin Pak Sam nanti bisa membantu saya. Yaitu di kelas saya ini ada anak ABK ya Pak. Kebetulan satu. Sebenarnya kan ABK itu di sekolah itu kan kuotanya cuma 2 orang ya. Nah, ternyata ada anak ABK yang sebenarnya ABK ini masuk lewat jalur umum. Nah, ternyata setelah di proses pembelajaran berlangsung, nah baru kita tahu anak ini ternyata ABK. Dan ABK-nya ini cukup mengganggu gitu ya. Jadi selain dia kognitifnya kurang ya, juga pembicaraannya juga kurang jelas ya, tidak kurang bisa dipahami gitu sebagai guru. Matanya juga kurang pakai kacamata minus gitu yang cukup tebal. Dan yang lebih menjadi masalah itu anak ini kasar gitu loh Pak. Jadi anak ini tangannya ringan gitu, jadi gampang mukul teman,
menonjol bahkan gitu ya, ada teman jalan disengkat, jadi sering sekali menyakiti gitu ya. Terus kita juga tidak bisa diam, jadi akibatnya mengganggu teman-temannya yang lain dan membuat temannya takut juga gitu, karena kan badannya juga lumayan besar gitu ya, dan anaknya seperti itu. Jadi sudah saya nasihati, saya apa ya, ibaratnya bukan beri hukuman ya, maksudnya saya dipisahkan gitu ya, saya tidak campur dengan teman yang lain untuk biar dia sadar gitu ya. Tapi besok ya seperti itu lagi, jadi saya juga mau bertindaknya bingung ya, karena berhubung dia seorang anak yang ABK gitu. Jadi ibu punya anak ABK di kelas dan suka mengganggu teman gitu ya? Iya, mengganggu dan kasar juga. Jadi ini yang jadi masalah buat saya. Jadi akibatnya ya materi kadang kurang ya. Jadi harusnya saya menyampaikan materi A, B, C gitu ya. Karena masalah gitu dengan anak ini, jadi akibatnya hanya A atau B yang saya sampaikan gitu kan, harus ya menyelesaikan lah. Kalau temannya nangis kan saya harus diamkan ya. Anak ini juga harus saya tenangkan gitu. Jadi akibatnya ya mengganggu proses pembelajaran di kelas gitu. Nah, selain mengganggu proses pembelajaran di luar sekolah, ada informasi nggak tentang latar belakang anak ini, gitu kan? Apakah dia juga seperti itu di rumah, atau di kelas? Nah, teman-temannya itu bagaimana meresponnya? Dari temannya yang kebetulan bertetangga ya Pak ya, memang anak ini memang seperti itu, di rumah pun tidak jauh beda gitu ya dengan di kelas. Kemudian teman-temannya ya karena seperti itu ya mereka ya menjauhi ya Pak ya, takut gitu ya, apalagi anak-anak yang perempuan gitu ya. Betul. Takut sekali gitu kalau dia mendekat gitu, mereka jadi lari ribut gitu ya Pak ya. Jadi di kelas jadi ribut lah gitu ya. Jadi tidak ada suasana tenangnya gitu. Sebentar tenang, nanti dia berulah lagi gitu. Jadi mengganggu suasana. Berarti selain di sekolah, ternyata anak ini juga di rumah, di lingkungan rumahnya juga memang menunjukkan sikap karakternya itu kekurangannya ini. Kita kan itu karena di ABK ya, ini kan suatu kekurangan yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Lagi dia bergabung dengan anak kelas kita begitu ya. Lalu bagaimana Bu respon dengan guru-guru yang lain? Karena kan di kelas kan bukan hanya kita yang masuk, ada guru bidang studi ya. Nah, bagaimana dengan respon dari beliau ya? Mereka juga menceritakan hal yang sama. Cuman kan kalau guru bidang studi waktunya tidak terlalu lama di kelas gitu ya. Jadi ada kasus gitu, tapi tidak sesering yang saya alami gitu ya. Ada lah, mereka juga mengeluh juga. Ada aduan-aduan dari mereka seperti itu. Jadi, mereka juga merasakan hal yang sama. Cuman kan karena saya guru kelas, jadi saya lebih sering menghadapi anak ini. Berarti guru bidang studi pun sudah memberikan informasi ya kepada ibu Nami ya, bahwa anak ini juga menunjukkan sikap yang sama. Untuk orang tua murid yang lain, apa Bu respon orang tua murid yang lain setelah mengetahui bahwa di kelas ibu ini ada anak yang ABK seperti ini? Kalau orang tua murid pasti keberatan, ada yang komplain lah gitu ya. Pernah karena anak ini memukul gitu ya, kebetulan sampai nangis gitu ya, ada luka lebam gitu ya. Nah, orang tua ya datang ke sekolah gitu ya, ibaratnya protes lah gitu ya, kenapa anak saya kok seperti ini gitu ya. Dan kejadiannya bukan di kelas sih sebenarnya, kebetulan pas jam istirahat gitu ya. Jadi saya tidak melihat secara langsung, tapi dari temannya seperti itu, katanya dia dipukul gitu hanya karena mau minta makanan tidak dikasih gitu ya. Jadi dia memukul temannya itu. Saya carakan kepada orang tua itu bahwa anak ini memang tidak seperti anak yang lain gitu ya. Jadi anak ABK, kami juga sedang berusaha lah menangani anak ini gitu ya.
ya orang tuanya sih minta kepada saya agar ya lebih diperhatikan anaknya. Pada saat kejadian itu Bu Nani sudah menginformasikan kepada orang tua ya, Iya, artinya iya. sudah menindaklanjuti lah, Iya, memberikan informasi kepada anak itu bahwa anak ini adalah ABK. Iya. Penting ya Bu ya kita Iya, mengasih iya, perhatian. iya. Untuk saat ini apa yang Ibu pikirkan untuk solusi dari anak ini supaya pembelajaran di kelas itu semakin kondusif? Yang solusi yang saya pikirkan pertama kali itu memanggil orang tua anak ini ya. Iya. Karena saya pernah memanggil 2 kali, tapi mereka kurang merespon. Yang pertama alasannya bekerja, Iya. ya ayah ibunya bekerja. Kemudian kedua kali saya panggil juga katanya sakit kan apa gitu. Jadi orang tuanya ini kurang responsif ya terhadap panggilan dari guru. Tapi saya akan mencoba lagi, ya. Saya bahkan akan berencana mengadakan kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumah. Ya, jadi saya akan minta waktu kepada orang tua, baik telepon dulu gitu ya. Kapan kira-kira saya bisa melakukan kunjungan? Jadi saya ingin mengetahui sebenarnya kondisi keluarganya itu seperti apa. Mungkin anak ini bisa seperti ini tuh mungkin ada penyebab-penyebabnya. Ya, Jadi saya ingin menggali latar belakang anak ini, keluarganya, dirinya juga. Ya, jadi agar saya lebih memahami. Iya. Terus saya juga ingin orang tua ini melakukan tes, Ya. tes IQ, tes apa ya dan sebagainya lah, ya ke dokter spesialis, ke psikiater gitu ya, Psikolog lah. Psikolog ya karena ini anak ini bukan hanya itu bukan di luar kemampuan saya sebagai guru gitu ya, karena sebagai guru kan saya hanya belum pernah belajar menangani ya, secara khusus gitu ya Pak ya. Jadi saya kurang paham, jadi nanti saya juga akan meminta orang tua untuk membawa anak ini ke rumah sakit gitu ya, memeriksakan sebenarnya kondisi anaknya seperti apa, mulai dari kemampuan IQ-nya, mungkin SQ-nya, mungkin kemampuan membacanya itu seperti apa, dan bicaranya ini bagaimana gitu ya, mungkin memerlukan terapi lah. Jadi saya ingin berdialog lah secara khusus dengan orang tuanya. Nanti Ibu cara pertama itu memanggil orang tua, melakukan dialog ya, mencari informasi lebih lanjut, kemudian menyarankan agar si anak ini dibawa ke dokter psikolog untuk melakukan tes IQ. Iya, agar lebih ketahuan kemampuan sejauh mana gitu ya. Nah, selain itu tadi kan seperti Bu Nani sampaikan, ketika Ibu memanggil sudah 1 kali 2 kali, respon dari orang tua ini minim sekali. Iya, kurang. Nah, rencana Bu Nani selanjutnya kalau ini tidak berhasil, apa yang Ibu siapkan solusi berikutnya? Ya itu tadi kalau dipanggil gede saya akan ke rumah. Saya akan ke rumah. Kemudian kalau saya ke rumah kan pastinya mereka harus menyediakan waktu lah ya. Karena saya bekerja berarti kan di luar jam kerja gitu ya. Tapi saya juga harus menyediakan waktu. Jadi itu saya akan melakukan kunjungan dulu ke rumah. Kalau dia memang tidak bisa ke sekolah, berarti saya yang harus datang gitu ya, merespon ketidakhadiran mereka. Kemudian saya juga butuh kayaknya anak ini butuh pendamping juga ya. Jadi saya akan minta keluarganya, siapalah keluarga di rumah gitu ya, kakeknya, neneknya, siapa untuk mendampingi anak ini gitu. Selama proses pembelajaran. Karena anak tidak bisa diam gitu ya Pak. Jadi saya kalau minimal dia membantu lah gitu. Jadi kalau ada tugas dia yang ikut mendampingi. Jadi membantu saya. Karena kan memang anak ABK itu memang boleh kan gitu didampingi di kelas gitu ya. Jadi saya akan mencoba meminta keluarga mereka salah satunya untuk mendampingi anak ini. Boleh tahu ini anak kelas berapa? Baru masuk Pak. Makanya saya baru tahu anak ini ABK karena yang ABK itu kan secara yang jalur khususnya yang ABK itu hanya 2. Dan ini ada ketahuan 2 ini. Ternyata begitu masuk kelas, yang ABK kok bukan cuma 2. Nah ternyata ini malah lebih parah dari yang 2 ini. Dia lewat jalur umum ternyata. Makanya kita kan betul loh. Ternyata ini anak ABK gitu dan
kemampuannya itu jauh sekali Iya. gitu. Jadi kami berarti lebih dari 2 orang gitu ya. Dan kita kalau yang 2 ini kan sudah tahu, udah ada bukti dari psikolognya si A, si B ini seperti apa. Nah yang ini kan kami belum tahu gitu. Ternyata dia lewat jalur umum gitu. Anak ini lewat jalur umum. Ya, Nah untuk ini kan orang tua menurut saya kan udah maksimal lah apa yang sudah dilakukan. Nah, ini sudah bagus memanggil orang tua. Kalau orang tua tidak datang mengaji bulan atau melakukan kunjungan ke rumah gitu ya. Nah kalau untuk dari pihak sekolah apa yang ibu pikirkan gitu? Ada apa rencana ibu untuk anak ini dari pihak kita, dari pihak sekolah? Kalau dari pihak sekolah untuk saat ini saya hanya mengharapkan kalau bisa tuh di sekolah tuh ada guru khusus ya, guru khusus ya Bu ya. Iya, yang lulusan SLB gitu ya, pendidikan luar biasa. Karena anak-anak ini memang harus disatukan dengan anak yang biasa gitu ya, karena tidak eksklusif gitu ya. Tapi tentu saja kemampuan guru di kelas itu terbatas karena kita tidak pernah mempelajari atau belajar tentang pendidikan luar biasa ini ya. Jadi pengetahuan kita, keterampilan kita juga kurang. Jadi saya ingin kalau bisa tuh sekolah menyediakan guru khusus ya, yang memang pendidikan itu adalah pendidikan luar biasa untuk membantu kita gitu ya. Karena agar proses belajar di kelas itu yang ABK dengan yang non ABK itu bisa jalan. Jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi semuanya mendapat perhatian. Iya. Nah, berarti langkah ibu yang pertama tetap akan mengambil orang tua dulu ya, Bu. Itu kita fokuskan ke situ dulu ya. Baru nanti setelah itu baru kita masuk ke ranah dari pihak sekolah. Itu bagus sekali. Menurut saya solusi yang ibu tawarkan ini itu menurut saya udah bagus. Nah, kapan nih Bu akan ibu laksanakan ini rencananya? Kalau untuk kunjungan ini tentu saya harus menghubungi orang tua ya Pak ya. Iya. Karena kan meminta waktu mereka karena mereka kan bekerja. Jadi dalam minggu ini juga mungkin ya misalnya hari libur Sabtu Minggu ya saya akan laksanakan minggu ini juga gitu. Minggu ini ya Bu ya. Nah, untuk pelaksanaan proses kunjungan ini atau pengembangan orang tua ini, ibu butuh dukungan dari siapa? Tentunya saya butuh dukungan dari kepala sekolah, Kepala sekolah pasti ya. dari rekan-rekan juga di kelas ya, terutama guru mapel yang biasa, guru studi yang biasa masuk ke kelas saya, dan yang pasti tentunya orang tua. Pasti ya. Iya, Bahwa pasti. ke dukungan dari kepala sekolah, guru teman sejawat, termasuk guru mapel ya Bu, dan juga kedua orang tua dari si anak. Kalau dari kegiatan ini menurut Bu Nanik, bagaimana Bu Nanik dapat mewujudkan ini? Bagaimana mewujudkannya ketika nanti sudah bertemu dengan orang tua, gitu kan, bertemu dengan pihak sekolah? Apa langkah selanjutnya gitu kalau sudah bertemu? Ya, langkah selanjutnya kalau itu tadi ya, kalau dengan orang tua saya meminta mereka ya agar anak ini dibawa ke psikolog atau psikiater agar kita sama-sama tahu sejauh mana sih sebenarnya kemampuan anak ini ya, jadi kita bisa sedikit banyak membantu lah gitu ya. Kemudian ya selain ya itu tadi nanti saya minta pendamping untuk anak ini ya. Jadi saya minta salah satu keluarganya lah atau siapapun agar dapat bisa mendampingi anak ini karena ya untuk meringankan tugas saya di kelas gitu ya. Dan itu semoga keinginan saya untuk sekolah bisa mempunyai seorang guru yang yang benar-benar ya menguasai pendidikan luar biasa ini bisa segera bisa direalisasi. Amin. Saya simpulkan nih Bu ya, coaching kita hari ini permasalahannya tentang anak ABK. Nah, Ibu Nanik punya rencana, udah punya rencana aksi ya. Ibu Nanik akan memanggil orang tuanya. Kemudian kalau tidak ada respon akan melakukan kunjungan ke rumah Ibu Nanik ya. Nah setelah itu baru merencanakan tindak lanjut. Nah untuk anak ini dibawa ke dokter psikiater atau psikolog untuk mengetahui tingkatan ABK-nya seperti itu. Baru nanti kita sampaikan ke sekolah. Begitu.
Nah, Ibu Nani juga melaksanakan minggu ini, betul ya Bu ya? Iya, saya akan secepatnya akan saya. Mudah-mudahan nih Bu Nani bisa lancar. Iya. Saya nggak sabar nih menunggu kabarnya karena Iya. kebetulan juga ini permasalahan yang dihadapi oleh pada umumnya sekolah negeri ya. Iya, betul. Jadi saya pengen belajar begitu. Iya. Nah, semoga sukses ya Bu Nani Iya, ya. terima kasih. Semoga solusi yang Ibu Nani tawarkan ini dapat menjadi jalan terbaik sehingga pendidikan di kelas, pembelajaran di kelas itu dapat berjalan menjadi bagus. Iya. Baik Bu, ini kayaknya waktu kita udah selesai di proses coachingnya. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kita sehat selalu. Iya, terima kasih Pak Sopir Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum Bu Suhani. Waalaikumsalam, Bu Nani. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi ya setelah kita tadi melakukan proses coaching. Apa yang sudah dilakukan oleh Bu Suhani saat melakukan coaching itu untuk mencapai indikator ketercapaian yang dikembangkan saat coaching. Ya, tadi saya sudah selesai melakukan coaching ya, sudah berusaha hadir dengan sepenuh hati ya, mendengarkan coaching atau yang disampaikan oleh coaching. Saya mendengarkan jadi pendengar yang baik ya, yang aktif. Kemudian juga saya mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga bisa memunculkan ide-ide coaching untuk menyelesaikan masalahnya untuk perbaikan ke depannya. Dari proses coaching tadi ya, saya mengamati Bu Suhani sudah berhasil ya melakukan coaching dengan baik. Bu Suhani sudah hadir penuh ya, presence, benar-benar memperhatikan, berdialog ya, begitu santai gitu ya, mengalir dengan coaching Bu Suhani ya, sehingga kemitraan yang sejajar itu tercapai ya. Kemudian Bu Suhani juga sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching Bu Suhani itu mampu ya, bisa ya mengeluarkan ide-ide kreatifnya ya, sehingga tampaknya nanti ide-ide itu akan menarik untuk dilaksanakan dan sepertinya juga akan sukses gitu ya, karena idenya itu bagus gitu kalau menurut saya. Jadi Bu Suhani mampu mengajukan pertanyaan yang menggali potensi dari coaching itu ya. Kemudian juga Bu Suhani ini apa ya, menjadi pendengar yang baik ya, mampu menghadirkan diri sepenuhnya ya. Jadi saya melihat proses coaching dari Bu Suhani itu sudah berjalan sesuai dengan alur kita ya, ada tujuan, ada menimbulkan bisa menggali identifikasi, menggali rencana aksi, dan ada tanggung jawab dari coaching yang Ibu Suhani tadi bimbing ya. Jadi selamat untuk Bu Suhani karena proses coachingnya sudah berhasil. Bagaimana perasaan Bu Suhani sekarang? Alhamdulillah saya lega Bu Nani ya. Terima kasih juga atas masukannya. Mungkin saya nanti ke depannya harus sering berlatih ya, sering mempraktekkan ya coaching pada mahasiswa maupun pada anak-anak ya. Terima kasih banyak atas Ya, sama-sama Bu Suhani.